Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Adik-adik sekalian, kali ini kita akan melihat manhaj yang digunakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam menafsirkan Al-Quran yang dinamainya dengan kitab tafsir Al-Quranul Azim. Manhaj beliau adalah yang pertama, kita baca teksnya. Yarfudu Ibnu Katsir rahimahullah tamaman al-qaul bi ra'yihi fil Qur'anil Karim. Jadi, yang pertama, Ibnu Katsir menolak dengan kuat menafsirkan Al-Quran, al-qawlu bi ra'yihi, dengan pendapatnya sendiri fil Qur'anil Karim, terhadap Al-Quranul Karim. Jadi beliau ini tidak mau menafsirkan Al-Quran hanya mengandalkan fikirannya. Meskilah beliau kembali kepada teks-teks atau nas-nas yang bisa mendukung pendapat beliau ini. Yang ini tentunya meneruskan tradisi kehati-hatian para sahabat yang berdasarkan hadis Nabi bahwa man qala fil Qur'ani bi ra'yihi, siapa yang menafsirkan Al-Qur'an hanya berdasarkan pendapatnya. Jadi siapa yang berkata tentang Al-Qur'an hanya berlandaskan pendapatnya, au bima la ya'lam, atau yang dia tidak ketahui, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia mencari tempat duduknya di neraka. Hadis ini adalah hadis hasan menurut penilaian dari Imam At-Tirmizi. Dan banyak lagi asar-asar yang lain yang menjadikan panduan di dalam berhati-hati di dalam menafsirkan Al-Quran ini. Berikutnya kita pindah kepada halaman selanjutnya yang nomor 2. Ya'tamidu Ibnu Katsir rahimahullahu awalan 'alal Qur'an nafsahu li tafsiril Qur'an. Saya ulangi, ya'tamidu Ibnu Katsir rahimahullahu awalan 'alal Qur'ani nafsahu li tafsiril Qur'an wa hiya tariqatun tuwakha fiha minal harsi wassalamah li nafsihi. Jadi yang kedua, Ibnu Katsir berpegang kepada yang pertama, awalan 'alal Qur'ani nafsahu li tafsiril Qur'an. Jadi menggunakan Al-Quran sendiri untuk menafsirkan Al-Quran. Sebagian ayat memang dijelaskan pada ayat yang lain, seperti firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian pertanyaannya muncul lagi, siapa mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin. Disebutkan seperti itu di ayat yang lainnya. Jadi intinya beliau menafsirkan Al-Quran bermula dari mencari ayat yang dapat menafsirkan ayat itu. Selanjutnya, kalau beliau tidak temukan di dalam Al-Quran, maka beliau beralih kepada sunnah Nabi. Karena sunnah ini adalah syarihatun lil Qur'ani, mensyarahkan Al-Quran, wa muwaddihatun lahu, dan menjelaskannya. Ya, jadi itu yang dilakukan oleh Ibnu Katsir. Kalaupun tidak ditemukan di dalam sunnah, wa iza lam yakun fi sunnati tafsirun fa inna fi aqwalis sahaba syifa'un lima fi sudur minal as'ilah. Jadi wa iza lam yakun fi sunnah, kalau tidak ada di dalam sunnah tafsirun, penafsirannya,
fa inna fi aqwalis sahabati shifaa'un lima fis sudur. Sesungguhnya di dalam qaul sahabat, pernyataan sahabat, penafsiran sahabat, shifaa'un lima fis sudur minal as'ilah, adalah obat di dalam hati terhadap pertanyaan-pertanyaan yang yang berkecamuk di dalam dada kita. Artinya Imam Ibnu Katsir kalau tidak menemukan di dalam Al-Quran, maka beliau beralih kepada hadis. Kalau tidak juga ditemukan, maka beliau beralih kepada qaulus sahabah. Kenapa demikian? Lima syahidu minal qara'in wal ahwal allati ikhtassu biha. Karena para sahabat menyaksikan hal-hal yang terkait dengan turunnya ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga manhaj beliau, wa inna Ibnu Katsir rahimahullahu la yatawaqqaf inda wahidatin minat turuqis sabiqah, bal innahu la yajma'uha kullaha in wajadat. Jadi Ibnu Katsir tidak hanya mengambil salah satu dari yang telah kita sebutkan tadi, Al-Quran, hadis atau qaulus sahabah, tetapi beliau berusaha mengumpulkan semuanya. Ada dalam Al-Quran, Al-Quran disajikan, ada penafsirannya dalam hadis, hadisnya disajikan, ada qaulus sahabat terhadap itu juga disajikan. Demikian. Kemudian berikutnya, wajara Ibnu Katsir majral mufassirina fi zikrihim li ba'dil israiliyat asna at-tafsir. Saya ulang, wajara Ibnu Katsir, dan Ibnu Katsir mengikuti majral mufassirin, apa yang dilakukan oleh para mufassir, fi zikrihim li ba'dil israiliyati, dalam mengutip riwayat Israiliyat, asna at-tafsir, di dalam menafsirkan. Walaqad qassama al-israiliyat, Ibnu Katsir membagi Israiliyat ila aqsamin salasatin, menjadi 3 bagian. Yang pertama, ma alimna bi sihhatihi mimma bi aidina mimma yashhadu lahu bis sidqi fadzaka sahihun. Yang pertama adalah ma alimna bi sihhatihi, yang kita ketahui bahwa kebenarannya, mimma bi aidina, sesuai dengan apa yang ada di tangan kita, maksudnya dari riwayat hadis Nabi atau dari Al-Quran sendiri. Mimma yashhadu lahu bisidqi, yang menjadi saksi akan benarnya riwayat Israiliyat itu, fadzaka sahihun, maka ini sahih, diterima menurutnya. Seperti riwayat tentang laki-laki yang ditemui oleh Nabiullah Musa alaihissalam yang bernama Khidir, demikian riwayat Israiliyatnya. Dan ada hadis yang menyatakan hal yang sama, bahwa laki-laki yang ditemui itu memang namanya Khidir, maka berita ini bisa kita terima. Yang kedua, ma'ulimna kizbahu, itu dilihat yang nomor B, yang B itu ma'alimna kizbahu, yang kita ketahui kedustaannya, mimma indana, sesuai dengan apa yang ada pada kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mimma yukhalifuhu, yang keduanya yukhalifuhu, menyilihinya, berbeda, bertolak belakang dengan apa yang ada di Israiliyat. Contohnya riwayat Israiliyat yang mengandung tasbih, mengandung penyerupaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat Israiliyat yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan langit bumi selama 6 hari. Nah, hari terakhirnya adalah hari ke-7, Allah berhenti karena Allah itu lelah, letih
Nah, ini bertentangan dengan akidah kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berlaku pada Allah apa yang kita namakan dengan capek, letih, tidur, ngantuk, ya. La yauduhu sinatu wala naum. Berikutnya adalah ma huwa maskutun anhu la min hadzal qabil wala min hadzal qabil. Jadi riwayat Israiliyat ma huwa maskutun yang no comment atau kita tawakuf, kita tidak mengiyakannya. La min hadzal qabil, bukan di antara yang diterima, yang poin nomor 1, wala min hadzal qabil, bukan juga pada poin yang nomor 2 yang kita tolak. Fala nu'minu bihi wala nukadzibuhu wa yajuzu hikayatahu. Kita tidak beriman pada kebenarannya dan kita tidak mendustakannya juga, wa yajuzu hikayatahu, dan ini boleh diceritakan. Oleh sebab itu fahuwal ma'zun fi riwayatihi biqaulihi alaihissalam, ini termasuk riwayat yang boleh diceritakan karena sabda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haditsu an bani Israila wala haraj, silakan kalian menceritakan tentang Bani Israel dan itu tidak dosa. Wa huwa alladzi la yusaddiq wa la yukazzib, itu yang tidak dibenarkan dan tidak juga didustakan. Itu poin yang nomor 3. Kemudian nomor 4 ya. Selanjutnya nomor 5. Ini nomor 5. Agak bawah. Baris kedua dari bawah. Wa man yutali'u tafsir Ibn al-Katsir yajidu annahu yasuqu riwayat wa turuqan adidah lil hadisil wahid, bahwa beliau ini ketika mengangkat sebuah hadis, ya, sebuah hadis, beliau menukilnya, mengangkatnya dengan beberapa jalan hadis. Jadi kalau ada hadis yang yang beliau angkat itu bukan dari satu jalan saja, tetapi sebanyak jalan yang mampu beliau sajikan.